Filsafat Ekonomi menurut Adam Smith oleh Cuk Ananta Wijaya. Saya coba bahasa Inggris ya, meskipun bahasa Inggris saya jelek. Abstrak. This essay want to describe and analyze Adam Smith's philosophy of economics. Adam Smith, as the father of economics, has really attempted to make economy as a positive empirical science. The science start and finish in empirical data and eliminate theological and speculative explanation. Ultimate reality, is the appearance of empirical reality. Keyword Philosophy of Economics Adam Smith, a positive empirical science empirical reality. A. Pendahuluan. Ilmu ekonomi sebagai ilmu positif dan empiris telah berkembang sangat pesat. Tidak diragukan bahwa ilmu ekonomi telah banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian individu, masyarakat, bangsa, maupun negara. Ilmu ekonomi dengan segala percabangannya telah dapat memberikan eksplanasi terhadap fenomena ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan konkret. Lebih dari itu, ilmu ekonomi dapat memberikan prediksi atas aktivitas atau realitas kehidupan perekonomian yang mendekati kebenaran. Ilmu ekonomi jika dipelajari membuat orang dalam pengambilan keputusan menjadi lebih bersifat rasional. Di satu pihak, terdapat ilmu ekonomi yang telah melangkah sangat jauh. Di lain pihak, terdapat filsafat ilmu ekonomi yang dapat dikatakan masih baru mulai. Sejauh ini, filsafat ilmu ekonomi tidak begitu menarik perhatian orang yang belajar ilmu ekonomi, dan bahkan di dalam kurikulum pun tidak tercantum filsafat ilmu ekonomi sebagai satu mata kuliah yang mandiri. Paling banter, di Fakultas Ilmu Ekonomi diajarkan sejarah pemikiran ekonomi yang membahas pemikiran para pemikir ekonomi yang telah memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu ekonomi. Dalam tulisan ini, filsafat ekonomi dilihat dengan dua pendekatan, kritis dan spekulatif. Kritis dalam arti filsafat ilmu sebagai objek formal melihat bagaimana ilmuwan ekonomi bekerja, membuat hipotesis, menghasilkan teori, hukum, dan memberikan scientific explanation terhadap fenomena ekonomi. Sedangkan spekulatif mengkaji bagaimana pemikir ekonomi melihat fenomena ekonomi as apa yang dianggap dalam karyanya dicari unsur yang fundamental dan dasariah. Adam Smith sejauh ini dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi karena jasanya yang telah mengubah ilmu ekonomi dari kategori filsafat spekulatif menjadi ilmu yang bersifat positivistik empirisistik. Menurut Farrer, kemasyhuran Adam Smith sudah sepantasnya diperoleh atas karya besarnya, The Wealth of Nations. Kenyataan yang mungkin kurang diperhatikan, bahwa lama sebelum dia terkenal sebagai ahli ekonomi politik, dia telah mendapatkan reputasi tidak terbatas di negerinya sendiri melalui spekulasi di dalam filsafat moral. The World of Nations, the Principia of Politic Operation, dibuka dengan deskripsi
tentang spesialisasi tenaga kerja di dalam manufaktur peneliti. Buku tersebut meliputi berbagai macam pokok soal dari keprofesorannya di Oxford hingga statistik penangkapan ikan herring sejak tahun 1771, dari kewajiban pemakaian materai hingga uang logam yang digunakan orang Romawi. Adam Smith memiliki visi besar The World of Nations hanya merupakan salah satu bagian dari 2 buah buku yang cukup cemerlang untuk dipublikasikan selama masa hidupnya. Pada tahun 1758, Adam Smith telah menulis Theory of Moral Sentiments. Dalam buku ini dia membangun keseluruhan kodrat moral manusia dari satu emosi primitif, simpati. Selain itu, Adam Smith juga menulis buku tentang astronomi. Buku Adam Smith dipandang sebagai buku yang revolusioner karena buku tersebut bukan hanya membahas struktur kelas di zamannya dan pernyataan abadi siapa memiliki apa, tetapi juga menanyakan mengapa. Tujuan Adam Smith bukanlah untuk mendukung kepentingan salah satu kelas. Dia sangat perhatian untuk meningkatkan kemakmuran seluruh bangsa, dan kemakmuran bagi Adam Smith terdiri atas barang yang dikonsumsi oleh seluruh warga masyarakat. Hal ini bersifat demokratis, oleh karenanya merupakan filsafat kemakmuran yang radikal. Pedagang, petani, pekerja glit memiliki hak prerogatif untuk menyimpan kekayaan. Kita yang berada di dunia modern dengan arus barang dan jasa dikonsumsi oleh setiap orang merupakan tujuan akhir kehidupan ekonomi. Smith berhasil membawa teori ekonomi bias interspasial yang diasosiasikan dengan Cantillon dan kaum merkantilis dan kemudian mulai mengajukan bias intertemporalnya sendiri yang kuat. Dari sudut pandang abad 20, hal itu dapat dikatakan sebagai perang melawan bias interspasial yang telah lama dimenangkan. Ilmu ekonomi merupakan ilmu empiris yang didasarkan atas data dan evidensi empiris. Sekalipun demikian, ilmu ekonomi dibangun di atas dasar filosofis tertentu, baik itu berkaitan dengan dasar epistemologis, bagaimana konsep terbentuk, ontologis, ada realitas ultimate, bagaimana kenyataan dilihat, metodologis, metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat diandalkan. Moralitas ilmu ekonomi dibangun dalam rangka kesejahteraan umat manusia. B. Riwayat singkat Adam Smith. Adam Smith dilahirkan di Kirkcaldy pada tahun 1723. Dia adalah ekonom politik pertama di dunia, pelopor aliran ilmu ekonomi yang dikenal dengan aliran klasik. Ayah Adam yang meninggal sebelum Adam dilahirkan adalah pengawas adat. Pada usia 14 tahun, dia dikirim ke University of Glasgow. Di sana, mata kuliah yang paling disenanginya adalah matematika dan ilmu alam. Dan di sana pula dia mendapatkan kuliah dari Dr. Hutcheson yang disebut Bapak Filsafat Spekulatif Skotlandia di zaman modern, dan yang teorinya tentang
perasaan moral sangat berpengaruh pada spekulasi etis Adam Smith di kemudian hari. Pada tahun 1740, pada usia 17 tahun, Adam Smith dikirim ke Oxford dan mendapatkan beasiswa. Di Oxford, Adam membaca The Treatise of Human Nature, karya Hume, yang ditulis tahun 1734 sampai 1735. Hume lebih tua 12 tahun daripada Adam. Adalah filsuf dari Skotlandia lain yang termasyhur di zaman ini. Perhatian Smith terhadap karya Hume membawa dia ke dalam konflik dengan otoritas di Oxford. Setelah kembali ke rumah, Adam Smith bergabung dengan lingkaran yang terdiri atas para tokoh terkemuka di Edinburgh yang anggotanya termasuk David Hume, John Home, Hugh Blair, Lord Hailes, dan Principal Robertson. Pada tahun 1751, ketika dia berusia 28 tahun, Adam Smith menjadi guru besar logika di Glasgow dan kemudian diangkat menjadi guru besar filsafat moral. Pada tahun 1759, dia menerbitkan Theory of Moral Sentiment, karya yang dikenal luas juga baik di Jerman maupun Prancis. Orang yang tidak biasa dengan hidupnya mungkin terkejut untuk mempelajari bahwa Adam Smith menulis ilmu ekonominya merupakan bagian dari karyanya sebagai seorang filsuf. Meskipun pendiam dan canggung dalam situasi sosial, Adam Smith dengan sangat sempurna memiliki bakat sebagai orator abstrak yang khas orang Scot. Bahkan di dalam percakapan umum, ketika sekali digerakkan, dia menguraikan ide favoritnya dengan sangat mengagumkan. Sebagai seorang guru untuk publik, dia bahkan berbuat lebih baik. Dia hampir tidak menulis apapun, dan meskipun pada awal kuliah dia sering gamang dan tampak tidak menguasai pokok persoalan. Namun dalam 1-2 menit dia telah menjadi lancar dan muncullah serangkaian argumen yang hidup dan menarik. Intinya adalah bahwa Adam Smith mendapatkan reputasi yang besar sebagai seorang dosen. Menurut kesaksian para murid Adam Smith dan menurut salah satu seorang sahabatnya yang paling diakrabi, Dr. Millar, guru besar hukum di Glasgow, yang menulis buku The Origin of Ranks, menggambarkan keberhasilan Adam Smith sebagai dosen di Glasgow. Tidak ada situasi yang di situ kemampuan Mr. Smith tampak semakin lebih menguntungkan daripada sebagai seorang profesor. Reputasinya sebagai profesor meningkat sangat tinggi, dan banyak sekali mahasiswa yang berasal dari tempat jauh kuliah di universitas karena mendengar reputasi Adam Smith. Berbagai cabang ilmu yang dia ajarkan menjadi model panutan, dan pendapatnya menjadi topik diskusi di berbagai klub dan masyarakat terpelajar. Bahkan kekasnya yang kecil di dalam pelafalan maupun gaya berbicara sering ditiru oleh banyak orang. Smith mendiskusikan berbagai persoalan bersama temannya David Hume dan pergi ke London. Di sana untuk mendiskusikan idenya bersama literati cendekiawan terkemuka di zamannya.
Salah satu di antaranya adalah Samuel Johnson. Dia bertemu dengan seorang Amerika, Benjamin Franklin. Ini sangat terkenal ya, Benjamin Franklin, saya pernah dengar. 1706 sampai 1790. Franklin merupakan pribadi yang sangat mengesankan bagi Smith. Benjamin Franklin sempat membaca sebagian draft The Wealth of Nations. Orang Prancis sangat menarik bagi orang Scot karena kepada orang Prancislah mereka berpaling selama terjadinya perang dengan orang Selatan. Orang Inggris yang dibenci pada tahun 1760, Smith mengadakan perjalanan ke Prancis dan di sana bertemu dengan beberapa orang fisiokrat. Di Prancis, dia bertemu dengan Voltaire. Di sana juga dia mulai menulis magnum opusnya, An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Karya yang diterbitkan pada tahun 1776. Selama 10 tahun sekembalinya dari Prancis, Adam Smith dengan tenang tinggal bersama ibunya di kota kelahirannya, Kirkcaldy. Dia hidup dengan tunjangan dari Duke of Buccleuch dan mengasingkan diri hanya untuk belajar. Pada tahun 1776, setelah kematian sahabatnya yang termasyhur, David Hume, Smith pindah ke London dan berkumpul bersama Gibbon, Burke, Sir Joshua Reynolds 1723 sampai 1792. Dr. Johnson dengan dia tidak begitu akrab. Boswell dan Garrick. Setelah diangkat sebagai komisi adat untuk Edinburgh pada tahun 1778, Smith kemudian kembali ke Skotlandia. Adam Smith wafat pada 17 Juli 1790. Dia dimakamkan di halaman gereja Canongate. Latar belakang penulisan The Wealth of Nations. Prancis, menurut Adam Smith, merupakan bukti bagi pelaksanaan hukum industri yang keliru, karena di sana diberlakukan pelarangan terhadap impor barang manufaktur, perlindungan terlalu besar terhadap petani. Tidak ada kebebasan untuk mengekspor hasil pertanian, khususnya jagung, dan negara seolah-olah bukan merupakan satu kesatuan fisikal. Hanya persaingan yang dapat mengatur harga dengan adil, kata Quesney. Pendapat ini agaknya berpengaruh besar terhadap pandangan Adam Smith berkaitan dengan kebebasan ekonomi. Invisible Hand. Mekanisme pasar. Adam Smith mendapat banyak keberuntungan. Banyak bertemu dengan tokoh terkemuka di zamannya. Setelah meninggalkan lingkungan universitas pada tahun 1764, menjadi tutor Duke of Buccleuch yang membawanya untuk melakukan tur bebas ke Prancis pada tahun 1764 sampai 1766. Paris pada waktu itu merupakan ratu dunia. Politik karena tradisi masa lampau, dan sastra karena semangat hidupnya. Prancis memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong, termasuk Adam Smith dan muridnya. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk mempersiapkan penulisan The Wealth of Nations kecuali di Paris.
Menurut Macaulay, pengkhianat kuno dan berbagai teori baru tumbuh bersama di Prancis. Dalam persoalan ekonomi, Prancis waktu itu adalah semacam museum yang penuh dengan berbagai kesalahan yang sangat penting. Karena alamnya, Prancis cocok untuk menjadi negara pertanian besar, produsen, dan eksportir besar jagung dan anggur. Namun para penguasa dari beberapa generasi berusaha untuk membuatnya menjadi negara manufaktur dan mengekspor produksi manufakturnya. Mereka tergiur oleh posisi Inggris dan Belanda yang relatif lebih kecil namun dominan. Kedudukan politiknya di Eropa karena kekuatan maritim mereka. Mereka melihat bahwa hal tersebut terjadi karena kemakmuran yang diakibatkan oleh perdagangan dan manufaktur. Sehingga mereka memutuskan bahwa Prancis tidak boleh ketinggalan. Oleh karena itu, mereka melarang impor barang manufaktur dan memberi perlindungan yang berlebihan kepada industri manufaktur dalam negeri. Di Prancislah Adam Smith melihat akibat pembatasan atas perdagangan dalam negeri dan jumlah penghasilan pegawai. Situasi yang dilihat Adam Smith di Prancis merupakan situasi yang secara hakiki ditimbulkan oleh pajak. Sistem yang membuat orang sangat menderita, sistem yang di tahun-tahun kemudian akan menimbulkan revolusi Prancis yang berdarah, dan juga bangkitnya Napoleon. The World of Nations mulai ditulis di Prancis, dilanjutkan di Kirkcaldy, Edinburgh, dan London. D. Sistem Filsafat Adam Smith. Adam Smith, sebagaimana dikatakan di muka, selain menulis buku ekonomi dan moral, juga menulis buku tentang astronomi. Kalau kita lihat, ternyata sebagai seorang pemikir, dia memiliki pandangan yang berbeda ketika memberikan eksplanasi dan argumentasi atas pokok soal yang berbeda. Di dalam Theory of Moral Sentiment and Astronomy, Adam Smith dalam eksplanasinya masih berlindung pada nama Tuhan, sedangkan di dalam The World of Nations dia sama sekali tidak memberikan eksplanasi teologis. Adam Smith, menurut Andy Dennis, aktivitas ilmiah memiliki tujuan yang kecenderungan yang jelas, yakni rekonsiliasi dengan apa yang ada. Ilmu sebagai sebuah usaha retoris. Tujuan sistem pemikiran bukanlah untuk mengungkap kebenaran tentang bagaimana dunia ada, namun untuk menyejukkan imajinasi yang sebelumnya dihasut oleh kekaguman terhadap keajaiban dunia. Ilmu bagi Adam Smith berangkat dari fenomena, mengkontraskan sejumlah fenomena dengan fenomena lainnya. Ilmu tidak mampu mencapai realitas yang sesungguhnya di tempat sekumpulan fenomena yang tampak tidak koheren, terisolasi. Ilmu model Smithian memberi kita sebuah visi yang koheren dan saling berhubungan tentang dunia. Bagi Smith, alam semesta adalah mesin yang dikendalikan oleh Ilahi yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Baik. Satu-satunya tujuan mesin tersebut
adalah untuk memaksimalisasi kebahagiaan. Ada ilahi yang berkebajikan dan bijaksana, abadi, merencanakan dan mengatur mesin raksasa alam semesta. Demikian sepanjang masa untuk menghasilkan jumlah kebahagiaan yang sebesar mungkin. Dengan demikian dunia itu sempurna. Kita menjalani hidup di dalam yang terbaik dari semua dunia yang mungkin. Smith seorang Panglosian sejati. Karena dunia adalah sungguh-sungguh sempurna, berbagai kesulitan yang kita hadapi terjadi karena keterbatasan kita memandang dunia secara parsial, kegagalan kita untuk melihat seluruh hubungan dan ketergantungan segala sesuatu. Kita mengkaji dunia dengan berpikir untuk menemukan kebenarannya, sehingga dengan menggunakan cerita yang lebih menyenangkan tentang dunia, kita memungkinkan kita kemungkinan untuk berdamai dengannya. Spesialisasi sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas. The World of Nations mengetengahkan program moral dan sosial yang komprehensif, didasarkan atas studi tentang kekuatan pasar dan menguraikan secara terperinci filsafat ekonomi tentang sistem kebebasan alamiah yang jelas dan sederhana. The World of Nations diawali dengan topik tentang pembagian kerja yang secara terperinci dikemukakan oleh Adam Smith, bahwa dengan pembagian kerja produktivitas pekerja akan menjadi kian meningkat dan orang akan menjadi terampil dan ahli pada bidang yang menjadi spesialisasinya. Pekerjaan apa saja yang memungkinkan untuk diadakan pembagian kerja akan menghasilkan tingkat produktivitas yang lebih baik bila pembagian kerja tersebut dapat dilaksanakan, termasuk juga dalam bidang filsafat. Banyak perbaikan telah dibuat oleh kreativitas para pembuat mesin, dan sementara orang yang disebut filsuf atau manusia spekulasi yang pekerjaannya bukan untuk membuat sesuatu namun untuk melihat segala sesuatu, dan yang sering mampu mengkombinasikan bersama-sama kekuatan dari jarak yang sangat jauh dan berbagai objek yang tidak sama. Di dalam kemajuan masyarakat, filsafat atau spekulasi menjadi seperti pekerjaan yang lain, prinsip atau urusan dan keasikan bagi warga negara dari kelas tertentu. Juga seperti pekerjaan yang lain, filsafat dibagi menjadi sejumlah cabang yang berbeda. Setiap cabang memberikan kesibukan bagi golongan filsuf tertentu. Dan pembagian pekerjaan di dalam filsafat ini seperti di setiap bisnis yang lain, memperbaiki keterampilan dan menghemat waktu. Setiap individu menjadi lebih ahli di dalam cabang khususnya sendiri. Lebih banyak pekerjaan dilakukan dalam keseluruhannya, dan jumlah ilmu dengan begitu menjadi sangat meningkat. Orang harus mengapresiasikan bahwa di zaman Adam Smith banyak bidang ilmu yang diselenggarakan di universitas adalah sejarah dan filsafat. Mata kuliah dalam bidang filsafat akan mencakup juga jurisprudensi, studi tentang keadilan secara alamiah, mengarah kepada studi tentang berbagai sistem hukum yang tentu saja kemudian mengarah kepada studi tentang pemerintahan
dan akhirnya kepada studi tentang ekonomi politik. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai macam pekerjaan yang digeluti oleh orang yang berbeda-beda, sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan baik. Perbedaan dalam pekerjaan menurut Adam Smith sebagai akibat dari peradaban manusia, faktor tradisi, adat, kebiasaan, dan pendidikan. Alam tidak membuat manusia yang satu berbeda profesi dengan manusia yang lain. Perbedaan antara berbagai karakter yang sangat berbeda antara seorang filsuf dan seorang kuli pengangkut barang, misalnya, tampaknya terjadi bukan karena alam, melainkan karena kebiasaan, adat, dan pendidikan. Ketika mereka memasuki dunia, dan karena 6 atau 8 tahun pertama awal hidupnya, mereka mungkin akan menjadi demikian. Perbedaan keragaman bukan merupakan sesuatu yang negatif bagi manusia, melainkan justru bernilai positif. Manusia dengan bakat masing-masing dan dengan kecerdasannya yang berbeda-beda, menurut Adam Smith, dapat saling memberikan keuntungan satu sama lain. Hal ini tidak terjadi pada hewan, yang harus mampu menopang dan mempertahankan dirinya sendiri secara terpisah dan independen. Berbagai macam bakat yang dimiliki oleh hewan tidak memberi keuntungan bagi sesamanya. F. Manusia berbuat baik karena cinta diri. Hewan dan manusia dalam hubungan dengan sesamanya, ketika dia menginginkan sesuatu, dapat dengan cara mencari perhatian. Seekor anak anjing mengipas-ngipaskan ekornya, dan seekor anjing Spaniel berusaha melalui atraksi ribuan kali untuk mendapatkan perhatian tuannya yang sedang makan malam. Ketika ia ingin diberi makan oleh tuannya, manusia seringkali menggunakan seni yang sama terhadap sesamanya, dan ketika dia tidak memiliki cara yang lain untuk melibatkan mereka untuk berbuat menurut keinginannya, berusaha mendapatkan perhatian dengan merendahkan diri. Namun dia tidak memiliki waktu untuk melakukan hal ini pada setiap kesempatan. Di dalam masyarakat yang beradab, menurut Adam Smith, manusia senantiasa perlu bekerja sama dan saling membantu karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan memuaskan tanpa ada keterlibatan orang lain. Lain halnya yang terjadi pada hewan. Ketika hewan telah tumbuh dewasa dan matang, dia dapat mandiri dan independen. Dan dalam keadaan alamiahnya, hewan tidak perlu membantu hewan lain, apalagi membantu hewan lain yang berbeda jenisnya. Manusia, kata Adam Smith, hampir terus-menerus memiliki kesempatan untuk membantu sesamanya, dan adalah sia-sia baginya untuk berharap hal tersebut semata-mata karena kebaikan hati. Dia akan mungkin menjadi lebih kuat jika dia dapat memperhatikan cinta diri mereka sendiri dalam kebaikan hatinya. Siapapun yang mengajukan penawaran apapun kepada orang lain bermaksud untuk melakukan hal ini, berilah sesuatu yang saya inginkan dan Anda akan dapat sesuatu yang Anda inginkan, adalah makna dari setiap penawaran. Dan dengan cara inilah kita satu sama lain saling mendapatkan bagian persediaan barang yang jauh lebih besar yang kita butuhkan. Manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya tidak dapat hanya mengandalkan kepada kebaikan hati orang lain, bukan pula pada sisi kemanusiaan orang lain,
karena setiap tindakan manusia, termasuk jika berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya karena dia mencintai dirinya sendiri. Barangkali ungkapan yang tepat untuk zaman sekarang bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Manusia harus bekerja untuk hidup. Manusia, agar dapat menopang hidupnya secara layak, dapat memenuhi kebutuhan makan, sandang, papan, dan berbagai kebutuhan lainnya, maka harus memiliki penghasilan yang dapat diperoleh dengan cara bekerja. Pengangguran hanya akan menjadi beban dalam kehidupan bersama, karena dengan menganggur, orang tidak dapat produktif, tidak dapat mengaktualisasikan bakat alamiahnya. Manusia, kata Adam Smith, harus selalu hidup dengan pekerjaannya, dan upahnya setidaknya harus mencukupi untuk mempertahankan hidupnya. Mereka bahkan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih daripada itu. Jika tidak, adalah tidak mungkin baginya untuk membangun sebuah keluarga, dan ras pekerja seperti itu tidak akan dapat melampaui generasi yang pertama. Pada zaman Adam Smith, ilmu kesehatan masih belum berkembang. Harapan hidup manusia sangat rendah. Seorang ibu biasa melahirkan lebih dari 10 kali, namun karena berbagai macam penyakit, anak yang dapat tumbuh dewasa hanyalah 2-3 orang. Anak yang lain kebanyakan meninggal sebelum menginjak usia 10 tahun. Kenyataan ini yang terjadi pada masyarakat kebanyakan. Masyarakat kelas bawah, menurut Adam Smith, setiap spesies hewan secara alamiah berkembang biak proporsional dengan sarana untuk mempertahankan hidup mereka, dan tidak ada spesies yang pernah dapat berkembang biak melampaui hal itu. Namun di dalam masyarakat yang beradab, hanya terjadi di antara orang-orang kelas bawah bahwa kecilnya harapan untuk bertahan hidup dapat membatasi perkembangbiakan lebih lanjut spesies manusia, dan hal itu tidak dapat dilakukan kecuali dengan menghancurkan sebagian besar anak yang dihasilkan oleh perkawinan yang subur. Manusia identik dengan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi, sehingga besar kecilnya jumlah manusia juga tidak dapat lepas dari kebutuhan pasar. Pasar akan kekurangan atau kelebihan tenaga kerja dan akan kembali dalam keseimbangan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan cara inilah permintaan akan manusia, seperti halnya permintaan akan komoditas yang lain, secara niscaya akan mengatur produksi manusia. Percepatlah bila pertumbuhan terlalu lambat, dan hentikan bila kemajuan terlalu cepat. Untuk dapat bertahan hidup, manusia harus memiliki penghasilan dengan cara bekerja. Karena sebagaimana yang dikatakan di atas bahwa manusia tidak dapat menggantungkan hidup pada belas kasih orang lain, kecuali memang secara alamiah orang tersebut tidak mampu untuk melakukan pekerjaan atau cacat fisik. Idiot, misalnya, kata Adam Smith, tidak ada masyarakat yang sungguh-sungguh menjadi berkembang dan bahagia apabila sebagian terbesar anggotanya berada dalam kemiskinan dan penderitaan. Di samping itu, tidak lain kecuali persamaan bahwa mereka yang makan, berpakaian, dan bertempat tinggal adalah semua orang yang secara bersama-sama harus menghasilkan
dari pekerjaan mereka sendiri sehingga mereka dapat makan, berpakaian, dan bertempat tinggal secara memadai. Akan menjadi keharusan bahwa hampir setiap orang seharusnya menjadi usahawan atau melibatkan diri dalam jenis perdagangan tertentu. Karena manusia seperti halnya hewan yang lain secara alamiah berkembang biak proporsional dengan sarana kelangsungan hidupnya, makanan dalam jumlah yang besar ataupun kecil selalu dibutuhkan. Hal itu senantiasa dapat mengendalikan atau mengomando jumlah buruh yang besar atau yang kecil, dan orang selalu dapat ditemukan yang ingin melakukan sesuatu dalam rangka mencapainya. Hak milik sebagai hak asasi manusia. Hak milik pribadi bagi Adam Smith merupakan hak yang paling asasi bagi manusia. Hak inilah yang merupakan salah satu dasar bagi berkembangnya individualisme, liberalisme, kapitalisme yang di kemudian hari ditentang oleh Karl Marx, bapak sosialisme komunisme yang sempat menjadi pesaing berat bagi kapitalisme pada abad ke-20. Bagi Marx, property is robbery. Hak milik adalah perampokan. Dalam arti bahwa dengan adanya hak milik pada individu hanya akan menimbulkan ketimpangan sosial. Doktrin keadilan adalah sama rata sama rasa pernah populer pada negara yang berpaham komunisme. Namun sejarah telah membuktikan bahwa negara komunis telah mengalami kebangkrutan karena negara ternyata tidak dapat mengatur perekonomian. Di dalam negara komunis tidak ada kepemilikan pribadi. Persaingan sehat dalam bidang ekonomi sebagaimana dalam negara kapitalis tidak terjadi. Semua diatur oleh negara. Hal ini sama sekali berbeda dengan ekonomi kapitalis yang memberi negara sebagai pengambil peran regulator, terutama dalam pelayanan publik dan penjamin keadilan dalam bidang ekonomi. Dengan begitu ternyata Smith benar bahwa seharusnya sesedikit mungkin negara campur tangan dalam kehidupan ekonomi warganya. Lebih dari itu, negara harus membolehkan individu warga negara memiliki harta pribadi. Orang boleh kaya dan makmur, dan jika seseorang terlalu kaya, dia harus membayar pajak lebih besar, yang pada akhirnya untuk membantu orang yang kurang mampu. Menurut Adam Smith, harta milik yang dimiliki oleh setiap orang karena hasil kerjanya sendiri, karena hal itu merupakan dasar asli dari semua hak milik yang lain, sehingga hak milik tersebut sangatlah suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Harta milik seseorang yang miskin adalah tenaga dan keterampilan tangannya, dan untuk melarang dia agar tidak menggunakan tenaga dan keterampilannya untuk sesuatu yang tidak melukai sesamanya jelas-jelas merupakan pelanggaran atas hak milik yang sangat suci ini. Hal itu merupakan perwujudan pelanggaran hak atas kebebasan yang adil dan yang dimiliki buruh dan mungkin atas orang yang ingin memperkerjakan dia. Makna kemakmuran. Setiap individu maupun bangsa ingin mencapai
Kemakmuran dalam arti mampu memenuhi berbagai kebutuhan ekonominya. Berkaitan dengan kemakmuran, Adam Smith melihat bagaimana orang waktu itu mengartikan dan memahami kemakmuran itu terkandung di dalam uang atau emas dan perak. Merupakan pengertian populer yang secara ilmiah timbul dari fungsi ganda uang sebagai alat perdagangan dan sebagai ukuran nilai. Akibat dari alat perdagangan ini, ketika kita memiliki uang, kita dapat lebih mudah untuk mendapatkan apa saja yang lain yang kita butuhkan daripada dengan menggunakan komoditas yang lain. Kejadian besar sering kita temukan adalah untuk mendapatkan uang. Manakala hal itu tercapai, tidak ada kesulitan dalam melakukan pembelian yang berikutnya. Akibat dari ukuran nilai, kita menilai semua komoditas yang lain dengan sejumlah uang yang akan digunakan untuk menukarnya. Kita katakan bahwa orang yang kaya itu yang banyak memiliki uang, dan orang yang miskin adalah orang yang memiliki sangat sedikit uang. Orang yang kikir atau orang yang sangat ingin menjadi kaya disebut orang yang mencintai uang, dan orang yang tidak hati-hati, pemurah, penyumbang dikatakan orang yang tidak peduli akan uang. Agar menjadi kaya, haruslah mendapatkan uang, dan kekayaan dan uang singkatnya dalam bahasa sehari-hari dipandang sinonim. Uang merupakan sahabat yang mantap yang meskipun berpindah-pindah dari tangan ke tangan, malahan jika dapat dibawa ke luar negeri tidak mungkin terlalu sia-sia dan tidak mudah habis. Emas dan perak oleh karena itu menurut dia merupakan bagian yang paling solid dan substansial dari kemakmuran yang dapat berubah dari satu bangsa dan untuk melipat gandakan logam tersebut, pikirnya. Karena alasan itu merupakan sasaran besar ekonomi politiknya. Emas dan perak karena mereka secara alamiah merupakan sesuatu yang paling bernilai bagi bangsa yang kaya, maka mereka secara alamiah merupakan sesuatu yang sangat tidak bernilai bagi bangsa yang miskin. Di antara orang yang belum beradab, yang paling miskin dari semua bangsa, emas dan perak tidak ada nilainya. Kemakmuran yang sebenarnya terkandung di dalam melimpahnya barang yang digunakan dalam rangka menopang kehidupan manusia, sehingga hal tersebut tidak dapat dilepaskan. J. Ekonomi politik. Adam Smith yang populer disebut sebagai bapak ilmu ekonomi diantaranya telah mengembangkan ilmu ekonomi politik. Ekonomi politik menurut Adam Smith dipandang sebagai satu cabang ilmu untuk negarawan mampu legislator memiliki dua tujuan yang khas. Pertama, untuk meningkatkan pendapatan atau subsistensi bangsa, atau secara lebih tepat untuk memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan atau substansi untuk diri mereka sendiri, dan kedua untuk menopang negara atau persemakmuran dengan pendapatan yang mencukupi demi pelayanan publik. Ia bermaksud untuk memperkaya rakyat dan penguasa. Ekonomi politik ini yang sekarang dikenal dengan ekonomi umum, yang dipelajari secara akademis di perguruan tinggi, yang terdiri atas ekonomi mikro dan ekonomi makro.
K. Hukum harus tidak melanggar kebebasan alamiah. Hukum menurut Adam Smith harus dapat mendorong atau memfasilitasi sektor perekonomian agar dapat berkembang dan tidak boleh menghalangi kemajuannya. Hukum yang melarang pengusaha manufaktur melakukan perdagangan dengan seorang pemilik toko kecil berusaha untuk memaksakan pembagian di dalam kesempatan kerja berlangsung lebih cepat daripada jika hal tersebut tidak dilakukan. Hukum yang mewajibkan petani untuk melakukan perdagangan yang biasa dilakukan pedagang jagung berusaha untuk menghalangi ia tumbuh sangat cepat. Kedua, hukum tersebut adalah bukti pelanggaran terhadap kebebasan alamiah dan oleh karenanya tidak adil sebagai sesuatu yang buruk karena tidak adil. Adalah kepentingan dari setiap masyarakat bahwa hal semacam ini seharusnya tidak pernah dipaksakan ataupun dihalangi. Orang yang menggunakan tenaga atau barang miliknya dalam berbagai macam cara melampaui situasinya tidak pernah menyebabkan luka pada sesamanya hanya dengan menjualnya dengan harga yang rendah. Dia mungkin menyakiti dirinya sendiri, dan dia pada umumnya berbuat demikian. Namun hukum seharusnya senantiasa mempercayai rakyat dengan memperhatikan kepentingan mereka sendiri, karena di dalam situasi lokal mereka pada umumnya harus dapat menilai lebih baik atasnya daripada yang dapat dilakukan oleh legislator. Akan tetapi hukum yang mewajibkan petani untuk melakukan perdagangan sebagaimana yang dilakukan pedagang jagung adalah yang paling buruk dari keduanya. Untuk saat ini udah dulu ya, sampai halaman 14. Mohon maaf sebelum-sebelumnya saya tidak upload tentang konten edukasi karena kebiasaan buruk saya ya, alias malas membahas konten edukasi, dan saya jarang belajar sih. Itu tidak patut dicontoh. Kalian apalagi SMA sekarang harapan saya sih belajar ilmu ekonomi lebih tinggi lagi, lebih perdalam lagi, apalagi ilmu manajemen, akuntansi, atau mungkin hubungan internasional, hubungan politik, ilmu politik, dan masih banyak lagi ya. Bukan hanya IT, DKV, arsitektur, psikologis, seni rupa, pokoknya masih banyak ya. Teknik pangan, teknik sipil, pokoknya masih banyak ilmu yang bisa kalian kembangkan supaya kalian dapat kuliah dengan jurusan yang kalian inginkan, dengan universitas yang kalian inginkan. Jangan lupa belajar, kalau saya ingat saya SNMPTN dan SBMPTN itu zaman tahun 2015 ya. Kalau sekarang saya lupa namanya apa, kurang cari ilmu informasinya. Semoga belajar sehat selalu, dapat informasi yang lebih banyak, dan dapat kuliah sesuai yang kalian inginkan, sesuai jurusan kalian. Terima kasih.